Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini hujan. Hujan, cuacanya wah, enak lah untuk tidur. Tapi ya enggak bisa juga kita tidur karena ini ada kerjaan. Ini saya mau berbagi. Jadi motor Vario ini dia habis baikin di bengkel, habisnya sekitar 700. Saya ngeliat notanya kemarin itu. Sebenarnya yang punya motor ini kemarin dia baikin motor di sini sekaligus dua injeksi semua, yang satunya Honda Blade. Nah, yang Honda Blade itu kemarin rusaknya rotak, tapi sudah saya ganti, sudah normal, cuman mesin masih agak sedikit inilah perlu perawatan juga. Cuman yang agak parah ini nih, jadi yang punya motor ceritanya sudah kayak apa ya, kayak trauma gitu, karena sudah habis segitu kok motornya tidak bisa normal. Saya cek tekanan minyaknya bagus, injeksinya bagus pakai scanner. Ternyata kemarin setelah saya lihat dari notanya, ini bongkar mesin, cuman enggak dikolter. Kasusnya sih pistonnya sudah dikolter sih, sudah versi 100. Coba kita lihat coba. Versi 100. Nah, gejalanya itu kayak dia hidup bisa langsam, stasioner, cuman tenaganya ndak ada, low. Kayak naik gunung itu dia ndak ada tenaga sama sekali. Menurut pengalaman sih, keseringan bongkar itu biasanya masalah yang kasus kayak gini keseringan dikompresi. Nah, ternyata sudah dibongkar benar. Nah, ini penyakitnya di sini. Kompresinya bocor. Yang pertama, kok gini? Nah, yang paling fatal itu ini sebenarnya. Yang paling fatal itu sebenarnya satu. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di sini. Ini kan ada pak ya. Pak ini dia seng. Nah, ini sebenarnya bisa, kalau tidak diganti bisa sebenarnya. Kesalahannya di sini. Kelihatan nggak? Kesalahannya ini dia dilem pakai lem tribon ya, sejenisnya lah kayak lem silikon apa itu. Dia pakai lem tribon. Nah, kenapa saya bilang ini kesalahan suatu kesalahan? Karena dia lem ini kan kalau dia kering dia jadi kayak karet gitu loh, kayak karet ini. Ini enggak boleh nih. Kalau untuk yang pakai pendingin pendingin air ya, kan ada dua, dia pendingin udara dengan pendingin air. Ini kan pendingin air nih, Vario 125 ini. Nah, ini Vario 125 ini kan pakai pendingin air. Semua yang pakai pendingin air ini ndak boleh dilem pakai lem ribbon, walaupun dia ngelemnya bisa rata gimana pun. Lah terus kalau bocor gimana? Nah, ada triknya. Nanti ini kita amplas tanpa mengganti top set ya. Ini kita amplas sampai bersih, amplas kasar. Sebentar. Nah, kayak gini amplasnya. Ini amplas kayu. Biasanya saya beli yang meteran, ini contoh aja yang kayak gini. Amplas kayu biasanya semeter 10.000. Beli semeter, ambil yang paling halus. Ini sih ukurannya bisa dipakai P240. Ini diamplas saja seperti ini sampai dia hilang. Bersihkan pakai bensin sampai dia hilang. Habis itu
di pilok, di deko. Apa? Bentar. Nah, beli kayak gini. Ini sama amplas kasar. Udah cukup. Kita pilok sampai dia kering, apa ya bahasanya ya? Kita cat pakai cat semprot ini. Ini satu kaleng ini bisa jadi berpuluh-puluh pak ini. Jadi setelah dibiarkan kering, udah. Ini kesalahannya di sini. Dia dilem pakai apa? Lem tribun. Ini kesalahan besar ini. Tidak boleh ini. Nah, terus yang selanjutnya, selain di pak ini ada lagi dia kebocoran di sini, di klep. Nah, di klep ini dia bocor. Ini tidak boleh tidak boleh bocor ini. Jadi kompresinya lemah, makanya dia naik gunung tidak begitu kuat. Nah, ini bloknya ini kalau saya pasang piston yang baru oversize 100 bagus masih. Jadi tidak perlu dikolter ini penyakitnya cuma di sini. Sering saya nemuin kayak gitu. Kalaupun misalkan ada kasusnya motor tidak dibongkar atau apa, tenaganya apa namanya, tenaganya lemah, naik gunung tidak begitu kuat, berebet, itu pertama dicek dulu tekanan minyaknya, fuel pumpnya ini sampai dicek pakai pakai ini pressure pump ini, lalu pakai scanner itu biasanya kita mau mengetahui sensor TPS nya rusak apa enggak. Bentar, mana sensor TPS nya? Oh, ini TP. Biasanya kalau pakai scanner kita mau mengetahui sensor yang ini rusak. Ini sama ECU nanti kita lihat di ADV nya. Di sini ini contoh scanner yang saya pakai. Nah, saya sendirian soalnya. Tuh, kok tambah ini ya. Nah, saya pakai scanner yang ini, misalkan Scoopy. Nah, kelihatan enggak ya? Nah ya, jadi pentingnya kita pakai alat. Di sini kan ada dari putaran mesin sampai jumlah kode error. Nah, kayak TPS, suhu oli, lebar pulsa injektor ini semprot apa arus listriknya sama semprotannya itu dia terdeteksi semua. Nah, biasanya sih saya fokus ke ini ADV ya, sudut pengapian sama sensor TPS itu, karena biasanya injeksi di situ aja yang paling ini. Kalau kayak baterai ini kan bisa kita secara manual, bisa misalkan di starter agak-agak swak gitu rusak berarti. Ini tidak saya colok ya ke ini. Sebenarnya di sini dia di daerah sini. Ini nanti dia ada angka. Khususnya kalau kayak TPS dia rusak. Kalau rusak itu dia angkanya loncat-loncat mulai dari 0 sampai ke 75 itu biasanya tidak mau mentok. Sebenarnya bisa sih kalau ngecek sensor TPS pakai avometer bisa. Cuman agak ribet, kita harus buka. Kalau ini kan kita cepat kerjanya. Nah, setelah dicek semuanya normal,
Setelah dicek semuanya normal, baru kita cek engkolan ini. Kita apa ya, bahasanya apa ya, diselah ya, pokoknya bahasa di sini di engkol, di kick pakai kickstarter ya, kickstarter. Kita kickstarter, dia kalau agak keras, ada dua, agak keras karena dia di sini lengket. Ini bentar saya nyalakan. Nah, biasanya di gear di dalam sini sama springnya, pernya di sini lengket, bisa juga bisa beda kok, agak keset dia kalau apa namanya, kalau gear sama springnya itu lengket karena debu agak keset. Tapi kalau dia berat, dia enggak ada keset-kesetnya, tapi dia di engkol agak berat, nah itu berarti kompresinya bagus. Atau enggak dia nge-jam, piston yang di sini gores, ini gores, jadi dia agak sedikit keset di pouring di bloknya. Tapi kalau dia di engkol ringan aja gitu, nah itu sudah indikasi awal kalau motornya itu ada masalah di kompresi mesinnya, dia kurang. Dia keuntungannya injeksi ini, dia walaupun kompresinya kurang, dia masih bisa hidup, kecuali dia di bawah standar banget, dia tidak mau hidup. Cuman asal dia masih ada batas toleransinya, dia mau hidup. Karena sistemnya kan dia beda, dia pengabutannya itu sudah lewat injektor. Kalau yang karbu, motor karburator kan pengabutannya itu mengandalkan vakumnya dari mesin. Jadi itu awalnya, intinya kalau ketemu kasus kayak gini, motor-motor Vario 150 atau Vario 125 atau Beat atau Mio J atau apa semua, itu pertama ya paling dicek adalah tekanan minyaknya. Biasanya tekanan yang ini, tekanan rotak di dalam fuel pump ini paling pertama dicek, pokoknya paling pertama dicek. Setelah ini cek pengapian, kalau manual aja cek pengapian, terus sama dibuka businya. Sebentar, busi kita lihat, dari busi dia bisa jadi indikasi juga. Nah, ini bentar, nah, saya buka, saya cut tadi. Ini kan gini, ini kan businya baru nih, karena pasti motornya kan baru dibongkar. Dari busi sudah kelihatan. Bentar. Nah, di pinggir di sini dia agak merah bata karena businya baru, kecuali busi lama. Dia kentarannya di sini, di bibir sampingnya ini. Ini bibir sampingnya ini dia kayak apa? Bocor kompresinya di bagian intake. Intake-nya itu di klep ini, klep minyak yang ini. Ini sudah saya tes kemarin, bocor di bibirnya ini. Nah, ini ketahuan ini. Dia kalau dia kompresinya apa, pouring apa namanya ya, pistonnya, ring pistonnya mengalami keausan, dia biasanya ada kayak kerak-kerak sih di sini nih. Ini kayaknya sih toleransi sih kalau saya sih, tapi nggak di coulter bisa, tapi diganti piston baru sembuh soalnya. Ini aja sih penyakit apa, tipsnya. Kalau siapa tahu ada ketemu kayak gini kan, kita berbagi pengalaman. Ini saya memang sering sih ngalami kasus-kasus kayak gini. Kayak ini kemarin juga pas saya punya apa, tim juga yang bantuin di bengkel. Lumayan ini bisa bongkar pasang juga sudah. Nah, jadi apa ya, umur sama, masa kerja sama,
cuman mungkin beda kita apa ya, jam terbang. Nah, jadi beliau itu kalau setiap kayak gini, bongkar-bongkar kayak gini, pasti dilem. Terus nggak usah dilem, saya bilang. Enggak, saya ngelemnya rata biar intinya biar serata apapun ngelem pasti ada apa ya namanya, kita bukan robot kan, pasti ada ininya, ada apa ya, miss-nya lah. Ini kan ngalami kebocoran. Oke dah, cukup gitu aja ya kayaknya ya. Mohon bantuannya subscribe biar tambah semangat saya ngasih tips-tips sederhana yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mekanik yang menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.